Saya dapat pertanyaan yang sangat menarik ini. Jadi, ketika kita bikin bakso, selesai digiling tadi, apakah harus langsung dicetak, direbus, atau katanya bisa lebih bagus lagi hasilnya kalau kita diamkan dulu di kulkas beberapa jam, baru kemudian dicetak dan rebus. Kira-kira yang mana ya yang benar? Saya rasa cukup banyak orang yang menanyakan hal yang sama tadi, dan bahkan ini ada salah satu komen di channel YouTube kami mengatakan bahwa ketika giling bakso pertama menggunakan pengenyal STPP, setelah selesai digiling langsung dicetak, hasilnya kurang kenyal. Tapi yang kedua, ketika selesai dicetak, digiling, tidak langsung dicetak, tapi disimpan dulu di kulkas, baru kemudian direbus, hasilnya lebih bagus. Nah, apakah memang cara seperti tadi, yaitu didiamkan dulu nih, nggak langsung dimasak, itu memang membantu? Apakah STPP bekerja saat sana? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalau kita ngomong dari pengenyal bakso itu kan macamnya banyak. Paling sederhana, paling umum dikenal orang itu adalah yang berjenis fosfat. Dimana kalau kita ngomong berjenis fosfat, tentu ada STPP yang paling basic nih. Terus yang kedua ada yang istilahnya fosmik, dimana fosmik sendiri sebenarnya bukan jenisnya, tapi lebih ke arah merek. Nah, kalau kita ngomong pengenyal yang fosmik ini kan blend fosfat. Jadi kumpulan-kumpulan jenis fosfat digabungkan jadi satu, dijual sebagai sebuah merek. Alternatifnya, Anda nggak perlu harus pakai fosmik, tapi mungkin Anda bisa juga pakai yang namanya Wendapos 17. Itu sama, blend fosfat dikumpulin. Nah, kalau kita ngomong pengenyal bakso yang berjenis fosfat, apapun jenisnya, mau STPP, mau yang blend fosfat tadi, mereka itu aktif mengenyalkan itu ketika digiling. Jadi mereka membutuhkan satu bantuan mekanik tumbukan dari pisaunya. Terus yang kedua, mereka butuh ketemu yang namanya garam. Sehingga kalau dibilang setelah didiamkan STPP, fosfat, fosmik, Wendapos tadi baru bekerja, itu enggak, itu mitos. Karena yang benar, mereka bekerja ketika di awal proses giling. Kenapa kalau saya bilang di awal? Karena idealnya STPP, Wendapos itu dia mengenyalkan dengan cara mengaktifkan protein, di mana mengaktifkan protein, sumber protein yang paling utama, paling banyak kalau kita mau bikin bakso tentu adalah dari daging. Makanya tahapan giling bakso yang benar, pertama adalah daging, dimasukkan pengenyal berjenis fosfat tadi, ditambah garam, sedikit es, digiling. Ketika dia nanti tertumbuk, ini dia akan bekerja secara optimal mengenyalkan. Jadi ingat, semua yang berjenis fosfat tidak mengenyalkan ketika didiamkan, tapi dia mengenyalkan ketika dikena metode tumbukan tadi, di mesinnya tadi. Lalu yang kedua, tentang masalah mendiamkan. Nah, kalau kita ngomong idealnya gimana? Secara sains nih, sebaiknya hal terbaik yang dilakukan adalah setelah selesai digiling, jadi adonan itu segera mungkin dicetak dan direbus. Kenapa? Karena satu, dalam proses pembuatan bakso, bahan-bahan yang kita pakai itu ada bahan yang aktif ketika digiling, contohnya tadi fosfat. Ada juga barang yang baru aktif mengenyalkan ketika terkena panas. Contohnya ada satu tepung. Terus yang kedua, kalau Anda pakai pengenyal seperti karagenan, KRI 02, itu baru aktif ketika panas. Ketika kalau Anda pakai enzim, mau itu dari WBS 500, mau itu dari SL505, mereka juga baru bekerja ketika dipanaskan, kena panas. Sehingga ketika kita mendiamkan, sebenarnya mereka tidak bereaksi apapun, mereka tidak aktif. Justru yang ada malah kemungkinan kerugian. Kerugiannya apa? Yang satu kemungkinan adalah kerugian dari sisi bakterial. Kita kalau giling itu kan selalu pakai barang yang mentah. Di mana iklim Indonesia tropis seperti ini, pertumbuhan bakteri itu cepat sekali. Oke, saya ralat bukan tumbuhan bakteri, tapi mikroorganisme yang bisa membuat bakso kita lebih cepat busuk, itu akan bertumbuh sangat-sangat cepat. Dan mereka bertumbuhnya multiplikasi. Jadi bukan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu enggak. Tapi dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8, 16, dan seterusnya. Jadi semakin lama kita biarkan, tidak langsung direbus, itu semakin pertumbuhannya cepat sekali, sehingga kemungkinan hasil bakso Anda walaupun nanti sudah matang itu bisa jadi lebih cepat busuk. Makanya kenapa harus segera mungkin untuk direbus, selain untuk mengaktifkan bahan-bahan yang lain, ini membantu membunuh bakteri mikroorganisme yang ada dengan harapan hasil baksonya itu lebih awet. Faktor ketiga, kalau kita tidak langsung merebusnya tapi kita membiarkan, sebenarnya ada kerugian. Di mana biasanya karena masih banyak barang-barang yang belum aktif, bahan-bahan tadi belum aktif sempurna, akan terjadi proses pelepasan cairan. Di mana proses pelepasan cairan ini ujung-ujungnya adalah disusut. Nah, kalau kita jualan bakso, dagang, susut ini faktor yang penting. Karena kalau kita nggak memperhitungkan susut, ini malah bisa sering bikin rugi. Tapi kalau kasusnya Anda
makan sendiri konsumsi oke lah, mungkin nggak terlalu pengaruh. Nah, kalau sudah seperti itu ada 3 faktor, makanya sebaiknya segera mungkin dicetak. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, kok punya saya didiamkan malah lebih kenyal daripada langsung dicetak? Kemungkinan ada 2. Yang pertama, memang ketika kita membiarkan adonan bakso tidak langsung dicetak, bisa jadi ini ada kemungkinan hasilnya lebih bagus karena cairannya ini terlepas. Jadi bayangkan gini, ini analogi sederhana ya. Misalkan nih, satu daging itu anggap bisa mengikat satu bagian air. Ini nggak yang sebenarnya, jadi saya analogikan aja. Jadi anggap satu daging mengikat 2 bagian air. Nah, ketika Anda diamkan, ikatannya ini kan lepas, sehingga airnya susut, berat adonan Anda kan berkurang, tapi jadinya lebih kenyal. Kenapa? Karena cairannya lepas. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor. Terus yang kedua, kalau tidak seperti itu, kemungkinan terjadi karena komposisinya yang tepat. Nah, kita bikin bakso kan selalu daging, tepung, bahan tambahan, dan juga es. Kebanyakan orang yang tidak diperhitungkan adalah takaran es yang dipakai berapa. Kalau resep yang sama persis, takaran esnya sama persis, bahannya sama persis, metodenya berbeda, yang ada itu tadi. Yang satu yang langsung dicetak, hasilnya seperti itu. Yang dibiarkan, ada kemungkinan susut, sehingga seolah-olah karena cairannya terlepas, seolah-olah hasilnya lebih bagus. Tapi kalau Anda hitung, sebenarnya lebih jelek. Karena lebih susut tadi, dan juga ada kemungkinan basinya itu lebih cepat terjadi. Makanya kalau ternyata, oh kebetulan nih saya biarkan, hasilnya lebih bagus. Bisa jadi karena yang pertama, yang Anda tidak membiarkan, bisa jadi itu faktor esnya terlalu banyak, makanya hasilnya seolah-olah tidak sekenyal, tidak sebagus yang kedua yang didiamkan. Jadi bisa saya bilang kalau dari sisi sains, sebenarnya adalah kebetulan saja, dan yang terbaik adalah selesai Anda giling, lalu pastikan untuk langsung direbus, dimasak, direbus, dan yang disimpan itu bukan adonannya, tapi hasil baksonya. Itu akan lebih bagus lagi.